Cinta pertama Arai. Tak berapa lama kemudian soal kuda itu menjadi skandal. Koran lokal memberitakan kolusi antar pejabat daerah dan para politis lokal yang meraup sejumlah uang dengan menjanjikan akan mendatangkan 4 ekor kuda hebat untuk kebun binatang kami. Yang terjadi adalah kebun binatang itu kembali mendapat kiriman seekor hewan buduk yang tak diinginkan kebun binatang lainnya. Kuda itu akan bergabung dengan hewan-hewan apkir lainnya di kebun binatang kami sebagai hewan penunggu ajal. Setelah itu tak terjadi hal-hal yang luar biasa lagi. Brown semakin rajin mengunjungi kebun binatang. Bolehlah orang lain berkata kuda itu kuda buduk, korban korupsi. Namun bagi Brown, kuda itu adalah kiriman nasib untuknya. Aku tetap belajar mati-matian untuk mempertahankan peringkatku yang kini hanya setingkat di bawah sepupuku Arai. Tak pernah sedikit pun aku berpikir untuk menggeser posisinya, sebab aku tahu mustahil Arai dapat kukalahkan. Arai sendiri sebuah paradoks, karena semakin dia santai, semakin dia pintar. Beberapa orang memang dikaruniai bakat kecerdasan yang istimewa. Satu hal lain tentang Arai, dia sangat pemurah. Barang apapun miliknya, bahkan yang sedang dipakainya, tak pernah ragu dibukanya dan dengan senang hati diberikannya pada orang lain yang memerlukannya. Bahkan tanpa harus diminta darinya. Seperti pernah kukatakan padamu, kawan, Arai seakan tak punya konsep kepemilikan. Tak ada sifat-sifat serakah, tamak, dan rakus dalam dirinya. Oh, ternyata ada, yaitu dia sangat rakus membaca. Dipinjamnya buku-buku dari perpustakaan daerah atau perpustakaan sekolah. Bertumpuk-tumpuk buku itu. Dipakainya kartu perpustakaan murid lain agar dia dapat meminjam buku lebih banyak. Lalu digempurnya buku-buku itu sepanjang malam. Dia semakin bersemangat membaca jika selesai berjumpa dengan guru Balia. Terutama buku-buku tentang pertualangan dan penjelajahan. Aku senang melihat Arai membaca. Begitu tenggelam dia dalam bacaan, sehingga dia macam terlempar ke dunia lain. Di depan buku, dari seorang yang selalu cengar-cengir, Arai berubah menjadi sosok yang dalam, serius dan enigmatik. Mirip virus malaria yang bersembunyi dalam tubuhnya. Bulan Oktober datang lagi. Tanggal 23 Oktober aku menunggu hujan pertama. Dan itu tak terjadi. Hujan turun seminggu kemudian disertai badai dan guruh. Petir sambar menyambar. Selanjutnya hari silih berganti disertai cuaca yang selalu buruk. Yang membuatku semakin yakin akan teori tak masuk akalku tentang hujan pertama 23 Oktober. Tak terasa kami telah berada di tahun terakhir SMA. Tak ubahnya remaja lain, kami pun bandel, ribut, iseng. Selalu ingin tahu, selalu ingin diperhatikan. Kian hari aku kian kagum pada Arai. Karena untuk remaja seusianya dia sangat berilmu. Dia macam ensiklopedia berjalan. Aku dapat bertanya apa saja padanya, dan dia akan memberiku jawaban yang hebat. Aku merasa sangat beruntung karena dulu di SD Laskar Pelangi, aku punya Lintang, kawan sebangkuku yang sangat brilian. Kini ku dapat Arai, orang yang brilian kedua dalam hidupku. Arai masih bocah berusia 10 tahun saat kami pertama bertemu. Kini dia telah menjadi remaja sepenuhnya. Dia kurus, agak jangkung, bergerak-gerik canggung macam belalang sembah. Dia sudah remaja, tapi matanya tetap saja anak kecil berusia 10 tahun itu. Matanya lugu, meriah, memancarkan 1000 kebaikan. Kutanyakan sesuatu yang sudah lama ingin kutanyakan padanya. Arai, apakah kau sudah jatuh cinta untuk pertama kali? Sudah, jawabnya langsung tanpa sedikit pun memikirkan pertanyaanku. Bahkan tanpa mengalihkan pandangannya pada buku yang sedang dibacanya. Oh, pada siapa kau jatuh cinta? Zakiyah Nurmala.
Jawabnya tegas lagi, tetap tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. Aku kenal Zakiah Nurmala, adik kelas kami. Gadis Melayu berlesung pipit di kelas 2A. Itu memang biasa membuat jantung lelaki berdebar-debar. Kabar yang kudengar kemudian adalah berulang kali Arai kena damprat Zakiah. Rupanya dari 60 cara yang dimiliki Arai untuk membuat orang tertarik padanya, tak ada cara yang membuat Zakiah terkesan. Karena kegagalannya mendekati Zakiah, itulah kemudian Arai muncul dengan ide ingin belajar main gitar sambil menyanyi sebuah lagu Melayu kesayangan Zakiah. Kurasa ini akan menjadi pesona Arai ke-61. Arai yang tak becus main gitar dan bernyanyi hanya belajar satu lagu cinta itu saja, Rindu Terpendam. Demikian judul lagu itu. Harapannya adalah seperti segala hal ganjil lainnya yang berkecamuk dalam kepalanya, atau mungkin karena berpengaruh virus malaria yang masih bersemayam dalam tubuhnya, dia ingin membawakan lagu itu di depan Zakiah atau di luar jendela rumahnya, meniru hal-hal yang terjadi dalam cerita-cerita roman atau film-film. Aku curiga, yang menarik bagi Arai mungkin bukan hanya bagian persembahan lagu itu untuk Zakiah, namun bagian meniru kisah-kisah roman picisan itu, sebab semua itu adalah pertualangan yang mempesona baginya. Arai belajar main gitar sambil menyanyikan lagu itu dari musisi legendaris kampung kami, Bang Jaitun, pemimpin orkes Melayu Pasar Ikan Belok Kiri itu. Seseorang yang juga eksentrik seperti Arai. Sebagai imbalan atas pelajaran yang diberikan Bang Jaitun, Arai mengabdikan diri menjadi tukang gulung kawat, tukang tes mix, dan tukang pikul speaker setiap kali orkes itu tampil. Bukan main gesitnya dia melakukan semua itu, sebab dia sendiri penggemar berat orkes kampung. Sering aku dan Bron menemani Arai belajar main gitar dengan Bang Jaitun. Senang tak kepalang aku melihat Arai disumpah-sumpahi musisi gaek itu karena tak punya bakat musik sedikit pun. "Telinga kuali," bentak Bang Jaitun sore itu. "Bernyanyi, jangan melolong," bentak Bang Jaitun esoknya. Lucunya, semakin galak Bang Jaitun mendampratnya, semakin Arai bertekad untuk menaklukkan lagu itu, sebab kata Arai, dia sedang kasmaran. Lalu kutanyakan padanya, bagaimana dia berjumpa dengan Zakiah sehingga jatuh cinta begitu rupa. Kata Arai waktu itu, di sekolah dia sedang berjalan dengan santai menuju toilet karena sedang ingin buang air kecil dan ia terkejut mendengar suara letusan dari arah tempat parkir sepeda. Dia bergegas ke sana dan terkejut lagi melihat seorang anak perempuan duduk sambil memegang pompa sepeda. Anak itu pucat macam mau pingsan di depan ban sepeda yang telah meletus. Pasti dia tadi terlalu bersemangat memompa hingga ban itu meletus. Arai dan beberapa orang lainnya membantu membesarkan hati gadis itu. Begitulah aku berkenalan dengan Zakiah. Ikal? Oh, kataku. Aku yang tadinya mau kencing, rasanya tak mau kencing lagi. Aku terpana. Cukup banyak aku membaca novel-novel roman. Tak pernah kutemukan kisah pertemuan pertama seromantik itu. Apakah kau pernah mengatakan pada Zakiah bahwa kau jatuh cinta padanya? Tanyaku. Pernah, beberapa kali. Apa tanggapannya? Terakhir, dia bilang dia muak melihatku sambil membanting pompa sepeda. Aku terpana lagi, kupastikan tak ada orang yang akan membuat balada tentang penolakan seperti itu. Apakah kau masih akan bilang pada Zakiah bahwa kau jatuh cinta padanya? Masih. Mengapa? Arai menurunkan buku yang dibacanya lalu memandangku. Sebab Ikal, dunia dipenuhi orang-orang kesepian yang tak berani mengungkapkan cinta. Tutur Arai.